Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar, membaca, atau juga menyaksikan video terkait dengan salah satu tokoh dunia, yaitu Napoleon Bonaparte. Ada beberapa video dan juga studi literatur yang menyatakan bahwa Napoleon Bonaparte adalah seorang keturunan Makassar dan juga seorang Muslim. Seperti ini, dan juga ini. Apakah informasi tersebut benar atau hanya teori yang menjadi post-truth? Mari kita reaction dari video channel YouTube Crash Crimes dengan judul Daeng Napoleon Bonaparte Islam, Putra Makassar jadi penguasa Prancis, dan juga mari menganalisisnya berikut ini. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, ketika menyambut tim Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan, Makassar mampu beradaptasi dengan dunia luar dan punya pengaruh di belahan dunia lain. Dani mencontohkan tokoh-tokoh yang mengharumkan nama Makassar, di antaranya Kaisar Napoleon Bonaparte, yang berkuasa di Perancis pada tahun 1804 sampai 1814. Ada buku yang ditulis oleh Bernard d'Orléans, penulis top Eropa abad ke-17, menyebutkan bahwa Napoleon Bonaparte itu orang Makassar. Kakeknya orang Makassar, makanya lambang ayam negara Perancis itu, lambang ayam dari Asia, tepatnya dari Goa. Yang menulis buku itu orang Belanda, bukan orang Indonesia. Orang Makassar, pernah berkuasa di Jerman. Orang Makassar itu globalis, dari dulu mereka percaya bahwa laut tidak ada yang punya. Jadi pelaut-pelaut Makassar itu, datang dengan percaya diri, terkadang juga sok tahu. Ketika pelarian para bangsawan Makassar, termasuk dari wilayah etnik Bugis yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Goa, hanya yang ke Pulau Jawa yang diikuti sejarah. Terkait dengan pernyataan diantaranya Kaisar Napoleon Bonaparte yang berkuasa di Prancis pada tahun 1904 dengan 1814. Pernyataan ini benar secara faktual bahwa Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis pada periode tersebut. Namun, konteksnya dalam klaim bahwa Napoleon mengharumkan nama Makassar perlu diuji kebenarannya. Kemudian, ada buku yang ditulis oleh Bernard d'Orléans, penulis top Eropa pada abad ke-17, menyebutkan bahwa Napoleon Bonaparte itu orang Makassar. Klaim ini sangat diragukan dan tidak didukung oleh bukti sejarah yang kredibel. Bernard d'Orléans adalah seorang tokoh agama dan penulis Prancis yang hidup pada abad ke-17 dan di awal ke-18. Napoleon Bonaparte lahir pada 1769, sangat tidak mungkin seorang penulis abad ke-17 menulis tentang Napoleon sebagai orang Makassar. Telusuri kebenaran buku tersebut dan interpretasinya. Informasi lain yang cukup menarik, adalah tentang agama si Napoleon di akhir hayatnya, yang memeluk agama Islam. Mungkin ini juga dapat menjadi petunjuk tentang leluhurnya di Makassar. Sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat penuh terhadap negara Perancis sejak Agustus 1793, seharusnya ia merasa puas dengan segala apa yang telah diperolehnya itu. Tapi rupanya, kemegahan dunia belum bisa memuaskan batinnya. Agama yang dianutnya waktu itu, ternyata tidak bisa membuat Napoleon Bonaparte merasa tenang dan damai. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli 1798, 23 tahun sebelum kematiannya di tahun 1821, Napoleon Bonaparte menyatakan keislamannya di hadapan dunia internasional. Apa yang membuat Napoleon ini lebih memilih Islam? Berikut penuturannya sendiri yang pernah dimuat di majalah Genuine Islam, edisi Oktober 1936 terbitan Singapura. Dan pernyataan dalam video tersebut diantaranya Napoleon Bonaparte berkata, saya lebih meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad, Islam, terhindar jauh dari kelucuan-kelucuan ritual yang terdapat di dalam agama kita. Bangsa Turki juga menyebut kita sebagai orang-orang penyembah berhala dan juga dewa. Komentar terkait dengan kutipan tersebut, jika benar-benar berasal dari Napoleon, perlu diverifikasi sumber aslinya. Tanpa sumber primer yang kredibel dari masa hidup Napoleon, kutipan ini patut dicurigai. Ada kemungkinan kutipan tersebut adalah apokrifa atau karangan yang dikaitkan dengan tokoh terkenal dan tidak otentik, atau interpretasi yang keliru. Kemudian mengenai terkait dengan kelucuan-kelucuan ritual dalam agama.
kita. Napoleon dibesarkan sebagai seorang Katolik. Pandangannya terhadap agama Katolik bisa jadi kompleks dan berubah-ubah, terutama dalam konteks politik dan strateginya di wilayah dengan populasi Muslim seperti contohnya Mesir. Namun, ini tidak secara otomatis membuktikan konversinya ke Islam. Kemudian pernyataan tentang bangsa Turki menyebut kita sebagai penyembah berhala juga perlu dikontekstualisasikan. Hubungan antara Prancis dan juga Kesultanan Ottoman yang mayoritas penduduknya Muslim seringkali diwarnai politik dan diplomasi. Nah, ungkapan semacam itu mungkin muncul dalam konteks polemik atau propaganda tertentu tanpa mengindikasikan konversi agama Napoleon. Comes from the minor gentry of a part of France which has only been incorporated into France shortly before his birth. His family are moderately influential on a local level. He has a large number of siblings, a lot of outdoor activities, not a lot of luxury, a mother, Letitia, who's very much down to earth, and a father who is involved in politics, but in many ways is a bit useless when it comes to things like, running the family finances, gambling, or, he leaves the family impoverished. So Carlo is probably not somebody that a young boy would necessarily look up to. Nah, dalam video tersebut, mereka membahas bahwa Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika. Teks ini dengan jelas menyatakan tempat kelahiran Napoleon adalah Korsika, sebuah pulau di Laut Mediterania yang kini menjadi bagian dari Prancis. Ini adalah fakta sejarah yang diterima secara luas. Kemudian, dalam video tersebut, Prancis baru mengakuisisi pulau itu dari Republik Genoa pada tahun sebelumnya, bawahnya di bawah kekuasaan Prancis. Ini memberikan konteks politik kelahiran Napoleon di wilayah yang baru saja menjadi bagian dari Prancis. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Napoleon Bonaparte berasal dari bangsawan kecil di bagian Prancis yang baru saja dimasukkan ke dalam Prancis tak lama sebelum kelahirannya. Teks ini menjelaskan latar belakang keluarga Napoleon sebagai bangsawan kecil dari Korsika yang baru terintegrasi ke Prancis. Kemudian ada jurnal, di mana jurnal ini membahas bagaimana Napoleon memainkan peran penting dalam pemulihan gereja Katolik di Prancis, terutama melalui Concordat 1801 yang merupakan kesepakatan antara Napoleon dan Paus Pius ke-7 untuk mengembalikan sebagian status gereja Katolik setelah Revolusi Prancis. Jadi Napoleon Bonaparte lebih cenderung ke agama Katolik dibandingkan ke agama Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya reaction. Sekian dan terima kasih.